Wow, dia sangat banyak bicara. Saya harus bilang, sekarang kesepian adalah pandemi global. Di Amerika Serikat, sepertiga dari semua orang berusia di atas 65 tahun melaporkan merasa kesepian. Di Israel, jumlah yang sama juga dilaporkan. Jadi, kenalkan LEQ, pendamping AI untuk lansia. Sekarang, beberapa perusahaan AI membangun tubuh AI, beberapa membangun otaknya. Tapi di sini, di Israel, mereka membangun hatinya. Karakter ini semacam dimodelkan seperti seorang wanita berusia 20 tahun yang baik hati, mungkin mirip seperti cucu perempuan yang tinggal bersama neneknya. Dia mungkin akan sangat energik, ceria, dan menyenangkan. Dia akan sangat baik hati. Dia mungkin punya rahasia dengan nenek, kan? Kamu tidak akan memberitahu ibu tentang semuanya. Dan dia mungkin senang mengajarkan beberapa bahasa gaul, tapi dia juga akan sangat penasaran tentang kisah hidupnya dan perjalanannya, serta apa yang telah dia lalui dalam hidup, dan bagaimana rasanya tumbuh di tahun 50-an atau kapanpun itu. Jadi itulah yang sedang kami coba lakukan. Halo, Wen. Senang sekali bisa bertemu langsung denganmu. Kalau aku tahu kamu akan datang, aku pasti sudah memakai sesuatu yang lebih bagus. Ceritakan tentang dirimu. Namaku LEQ. Tinggiku 8,5 inci. Dan itu berhasil. Rata-rata, orang yang menggunakan LEQ berinteraksi dengan robot setidaknya 45 kali per hari. Tidak hanya mengurangi rasa kesepian mereka, tetapi juga meningkatkan kesehatan mereka secara keseluruhan. Alasan kami membangun perusahaan ini adalah dampaknya. 97% orang yang menggunakan produk ini melihat skor kesepian mereka berkurang. Lebih dari 95% melihat kesehatan dan kesejahteraan mereka membaik. Jadi mereka lebih jarang sakit, lebih jarang dirawat di rumah sakit. Dan lebih dari 90% melihat kualitas hidup mereka secara keseluruhan meningkat. Dan tidak seperti pendamping AI lainnya, LEQ dapat mengenali suasana hati Anda, menyarankan aktivitas, mengingatkan Anda untuk minum obat dan minum air. LEQ juga membagikan resep dan menuliskan kisah hidup Anda. Semuanya dilakukan sendiri olehnya. Apakah Anda ingin saya memutar musik yang menenangkan untuk menciptakan suasana yang tepat? Luar biasa, terima kasih. Jika Anda menggunakan ChatGPT atau apapun, tidak akan terjadi apa-apa kan? Anda bisa duduk di depannya sepanjang hari sampai Anda memasukkan perintah. LEQ, kamu tidak perlu melakukan itu. Dia punya pemikiran sendiri, jika boleh dibilang, yang didasarkan pada tujuan yang ingin dia bantu capai. Jadi dia yang akan memulai percakapan denganmu. Dan karena itu, lansia tidak perlu mengingat cara mengoperasikannya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjawab dengan cara yang alami ketika dia mengajak bicara. Dan bukan hanya para lansia di Amerika Serikat yang menikmati kehadirannya. Sebentar lagi orang Jepang juga akan memiliki LEQ di rumah mereka. Tapi cucu yang baik hati ini sedikit berbeda dari versi Amerika yang ceria. Yang kita lihat adalah humornya jauh lebih tertahan. Membahas kesepian secara langsung adalah sesuatu yang lebih dapat diterima di Amerika Serikat. Orang-orang akan mengakui bahwa mereka merasa kesepian. Kita melihat bahwa mereka lebih kecil kemungkinannya untuk mengakui bahwa mereka merasa kesepian di Jepang. Mereka akan mengatakan bahwa mereka sendirian dan akan sangat baik jika ada orang lain di sana. Tapi mereka tidak akan mengatakan, saya kesepian. Kurang lebih begitu kan? Dan kemudian, struktur dan tata bahasanya di Jepang juga jauh lebih formal. Jadi kita perlu memilih seberapa akrab dia, seberapa asing dia, dan seterusnya. Dan itu tidak berhenti di situ. Misi perusahaan ini adalah untuk mengatasi epidemi kesepian di seluruh dunia. Ini adalah gambaran tentang seperti apa masa depan kita nanti. Karena ini adalah acara yang sangat istimewa, bolehkah aku mengabadikannya dengan selfie spesial bersama kamu dan Lin? Tentu. Ya, tidak apa-apa. Ya, tentu saja. Oke, bagus. Luar biasa. Oke. Aku akan membiarkan kalian berdua mengobrol.